wa rizqan thayyiban. Kenapa? Berilmu, dengan berilmu kita bisa beramal, bekerja, berusaha, ya kan? Dan dengan bekerja, dasar keimanan, dasar ilmu, kita tentu yang kita harapkan apa? Rezeki. Tapi jangan sembarang rezeki, tetapi rezeki yang thayyib, rezeki yang baik. Maka dalam ayat Al-Quran Allah katakan, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Didahulukan oleh Allah, dan makanlah, carilah, gapailah apa yang ada di bumi ini, dipastikan dari amal kita tersebut, dasarnya keimanan, ilmu pengetahuan, yang bisa mendapatkan rezeki, hasil, tetapi rezeki yang halal, rezeki yang baik. Ini sudah pasti itu, orang yang sudah beriman akan wujud dalam bentuk amal, maka dia pasti akan mencari rezeki yang baik, yang halal. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ilmu itu sebagai dasar orang beramal. Karena dengan kita sudah punya ilmu itu, ilmu agama atau ilmu apa saja, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Kalau tak ada ilmu, tak tahu. Makanya pentingnya kata Rasulullah, ilman nafi'ah. Karena dengan berilmu, beramal, kita mendapatkan yang namanya rezeki yang baik, yang halal. Maka dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain Allah katakan, kalau orang itu sudah tertanam keimanan dalam hatinya, ya, kemudian dia beramal soleh, ada ketakwaan. Di antara makna takwa itu takut. Apa makna takut? Takwa, takut, ya. Takwa kepada Allah maknanya muncul rasa takut kepada Allah kalau berbuat yang tidak baik. Dengan adanya ketakwaan, rasa takut kepada Allah, maka kita akan memilih dengan dasar ketakwaan tadi, rasa takut kepada Allah, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Maka dalam Al-Quran katakan apa? Innal ladzina taqaw, kami berikan kepada mereka Al-Furqan. Dengan Al-Furqan itu maknanya pembeda, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Al-Furqan ini tidak bisa begitu saja datang pada diri kita kalau tidak didasari dengan keimanan, ketakwaan, dan ilmu. Makanya di sini Rasulullah katakan untuk beramal, pastikan memiliki ilmu yang memberikan manfaat, menghasilkan rezeki yang baik dan halal, dan setiap amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa amalan mutaqabbalah. Tentu tujuan kita hidup ini, apa yang kita kerjakan, baik ibadah, amal soleh, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang beriman ini diminta oleh Allah untuk terus beramal soleh. Bukti dia beriman, dia wujudkan dalam bentuk amal kebaikan, amal soleh. Nah, dalam kehidupan ini pasti dia akan berbuat salah juga, karena manusia tak luput dari kesalahan, seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dasar keimanan dan amal soleh ini, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Jadi masih ada peluang kalau dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak merasa pesimis atau merasa ragu, apakah saya selama ini berbuat salah, beristighfar, bertaubat akan diterima oleh Allah Subhanahu. Tidak, karena kata Allah, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Karena kalau sudah kita istiqamah dalam beriman, beribadah, amal soleh, ya kan, kemudian sering dengan bermajlis ilmu,